saya lebih suka di matanya. Kan eyeshadow Riasan di mata. untuk iya. Gimana? Di riasan di mata, di kelopak mata. Iya betul. Lebih menarik aja gitu loh. Kalau lihat langsung tajam gitu. Terima kasih. Pendengar Singosari FM Brebes, juga para netizen di mana saja Anda berada. Hari ini hari Selasa, hari yang ke-8 di bulan Desember 2020. Kita akan bincang-bincang khusus seputar seni, dan nanti kita akan mengangkat seputar pembuatan film kolosal Babat Randu Sanga, seperti apa dan bagaimana terkait dengan pembuatan film kolosal Babat Randu Sanga. Nanti pendengar Singosari FM Brebes, juga para netizen bisa menyimak perbincangan kita. Nanti ada produser, ada sutradara, ada make up artisnya juga, ya. Dan kita nanti akan bisa bincang-bincang lebih jauh dengan beberapa narasumber. Ini mungkin kita perkenalkan satu persatu kepada pendengar Singosari FM Brebes, juga para netizen di mana saja Anda berada. Yang pertama kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir. Ini pagi hari ini, pagi menjelang siang, udah siang masuknya ya, udah siang, sangat cerah dibandingkan dengan kemarin. Beberapa hari Brebes redup mendung, 24 jam sepertinya kemarin cuaca redup mendung. Dan untuk hari ini, hari Selasa 8 Desember 2020, sangat cerah sekali dalam kota Brebes. Dan tetap jangan pernah bosan untuk protokol kesehatan buat kita semuanya. Baik, yang pertama ada Elsa Elok Elsanti. Iya, kita sapa dulu ya satu persatu. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Elsa. Waalaikumsalam Mas Ian. Iya, kabar baik ya Mbak Elsa ya. Iya, dan pendengar Singosari FM, juga para netizen, selain Elsa Elok Elsanti, beliau selaku di film kolosal Babat Randu Sanga produser, istilahnya produser ya. Selain produser film kolosal Babat Randu Sanga, ada juga sang sutradaranya. Kita sapa, ada Mas Awang JBR ya. Awang JBR, sutradara film kolosal Babat Randu Sanga. Assalamualaikum, selamat siang Mas Awang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Ya, mudah-mudahan kabar baik juga ya. Alhamdulillah. Oke, ya, selain beliau Elsa Elok Elsanti, juga Awang JBR, dan ada ini yang masih mungil ini ya, masih belia, ada siapa gerangan? Vista, ya. Vista ini make up artis film kolosal Babat Randu Sanga. Assalamualaikum, selamat siang Vista. Waalaikumsalam, siang. Oh, suaranya lembut sekali ya. Kelihatan masih belia. Oke, kabar baik ya Vista ya. Alhamdulillah baik. Iya, oke, Vista dan juga Mas Awang dan Mbak Elsa. Kalau mungkin bisa kami beritahu juga kepada pendengar, juga para netizen, kalau Vista make up artis film kolosal Babat Randu Sanga ini merupakan putri dari Mbak Elsa Elok Elsanti selaku produser film kolosal Babat Randu Sanga. Baik, pendengar Singosari FM Brebes, juga para netizen di mana saja Anda berada, langsung saja mungkin sebelum ke Vista dan Mas Awang, ke sang produser Mbak Elsa, mungkin bisa dijelaskan ini proses persiapan produksi dari film kolosal Babat Randu Sanga. Ini masyarakat Kabupaten Brebes mungkin banyak yang tidak tahu kisah atau legenda dari Randu Sanga itu sendiri. Ini kesempatan bagus ini ya Mbak Elsa. Jadi termasuk saya pribadi, saya asli orang Brebes ya. Cuman saya lahir di LA ya. Lor alun-alun, ya, Lor alun-alun alias Gamprit ya. Jadi saya asli Brebes, tapi saya juga jujur aja belum tahu persis ini ya terkait dengan
cerita atau legenda dari Randu Sanga Brebes. Nah, kebetulan Mbak Elsa selaku penggiat seni dan berminat untuk menjadi seorang produser dalam mengangkat Randu Sanga ini di film kolosal Babat Randu Sanga. Mungkin sebelum yang lain-lainnya, Mbak Elsa bisa menjelaskan bagaimana persiapan produksi dari film kolosal Babat Randu Sanga. Silakan Mbak Elsa. Pertama, saya tertarik waktu saya bermain di Pantai Randu Sanga. Waktu itu berarti sekitar 1,5 bulan yang lalu. Itu saya bermain ke Pantai Randu Sanga. Saya penasaran aja waktu ini di sini nih pantainya bagus nih kalau buat syuting kayak gitu. Terus akhirnya saya mempunyai pikiran kalau pingin membuat film apa ya yang maksudnya yang menarik kalau untuk syuting, seperti lokasi-lokasi di laut kayak gitu. Terus jadi waktu itu belum ada pemikiran kalau mau bikin film kolosal Babat Randu Sanga, belum ada? Belum. Nah, masih berpikir, iya, masih berpikir apa ya? Terus akhirnya saya ngobrol, terus mencari mitra, ketemulah sama dari SMK Broadcast TV, SMK Cakra. Itu saya ajak kerjasama, gimana mau kalau misalnya kita bareng-bareng berkarya bersama membuat suatu film apa gitu kan. Terus langsung kalau Babat Randu Sanga gimana? Kita bikin mengangkat Randu Sanga. Nah, kebetulan Mas Jafar juga, kenapa Mbak kok ngangkatnya yang sini sih? Saya lagi pingin syuting di laut gitu. Nah, terus akhirnya dari berjalannya waktu kita ada persiapan produksi, yaitu kan ada kita cari sumbernya dulu. Nah, kita cari sumber dari Dinas Kebudayaan. Cerita itu kita mencari dari Dinas Kebudayaan yang ada beberapa sumber kita jadikan, kita olah. Terus akhirnya Mas Jafar sebagai ini penulis naskah, itu kepala sekolah SMK Cakra Nenggala. Terus akhirnya saya mempersiapkan propertinya juga lumayan cukup rumit karena di cerita itu, karena film kolosal kan secara otomatis nah itu kan butuh operasional yang tidak sedikit juga Mbak Elsa. Lumayan, tim rebyek, bala kurawa banyak sekali tiap hari di rumah. Dan kebetulan properti kostumnya itu kan kostum hewan. Ya itu cukup rumit juga. Ada yang bikin, terus katanya ada ini yang di Babat Randu Sanga ada maungnya. Nah, di saat ada maung maung, harimau. Saya belum punya tuh kostum maung tuh. Kostum maung belum punya. Terus gimana? Itu kebetulan di Jogja di tempat orang tua saya ada. Akhirnya saya suruh kirim ke Brebes. Karena memang waktu syutingnya itu mendadak sekali, kita persiapan hanya sekitar 5 hari. Dari 5 hari itu kita bikin naskah, prepare sekaligus langsung pelaksanaan syuting yang pertama. Oh begitu. Iya. Itu masih pemilihan pemain, casting, terus langsung hunting, pencarian lokasi, reading. Nah itu jadi luar biasa itu. Selama 5 hari kita ngedur, terus akhirnya di saat pelaksanaan benar-benar saya aktivitas dari mulai jam 3 pagi. Kita mulai aktivitas jam 3 pagi, selesai syuting yang pertama lumayan itu kita balik jam 2 sampai Bumiayu. Sehari full,
ini film kolosal ya, Mbak. Iya, film kolosal. Biasa saja juga luar biasa. Istilah kata kalau kita bilang itu repotnya bagaimana banyak persiapan dan kesiapan, kemudian talent segala macam, properti juga ya. Apalagi ini film kolosal ya, bicara tentang film kolosal. Nah, dengan banyaknya kebutuhan ya dari materi, kemudian lain-lain ya, ini tentu diperlukan satu teamwork ya, Mbak El ya, dimana tidak hanya teamwork saja, namun juga ada pihak-pihak yang lain mungkin yang Mbak El gandeng. Iya. Untuk sementara ini kita kerja sama CNB Production, yaitu SMK Cakra Nenggala Brebes, terus Sanggar Elvista, terus sama Teguh Shooting, dan juga dibantu sedikit sama Rumah Makan Bang Jarot. Nah, untuk sebenarnya kita tidak ada pemasukan dana dari luar. Kita benar-benar berkarya mandiri, dan untuk misalnya untuk langsung terjun, kita jadi menggandeng mitra-mitranya. Oh, ini dari SMK Cakra bisa mempunyai alat-alat untuk syuting, ya udah kita gandeng aja kayak gitu. Oke. Ya, mungkin sebelum melanjutkan banyak hal ya terkait dengan atau posisi Mbak El selaku produser film kolosal Babat Randu Sanga, mungkin ke sang sutradara ini Mas Awang JPR. Mas Awang mungkin bisa dijelaskan ya, ini film kolosal ya, seperti yang saya tadi bilang, film biasa saja ya, membutuhkan banyak beberapa hal ya, dari segi apapun itu, termasuk dari talent-talentnya sendiri. Ini bagaimana nih Mas Awang mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan talent ini, karena ini juga dibutuhkan kan dalam hasil dari pembuatan film ini nih. Walaupun dengan yang tadi sang produser katakan dana yang minim, atau dalam arti dengan dana yang mandiri ya, itu bagaimana ini untuk bisa mengkondisikan sedemikian rupa. Ini juga PR nih buat sutradara, bagaimana agar talent-talent ini bisa ada, kemudian bisa sesuai dengan arahan sang sutradara. Bagaimana nih Mas Awang? Ya, oke. Sebelumnya saya pengen cerita sedikit ya, berkenaan dengan persiapan. Ini memang dengan persiapan yang mendadak banget, dan sebelumnya udah diceritain sama Mbak Elsa. Kita sebelumnya ketemu, nggak nyangka juga akan bisa berkarya bareng seperti ini. Dan saya sendiri setelah Mbak Elsa nyampein, dia punya ide ingin mengangkat ikon Brebes. Apa sih yang menarik? Jadi, oh ya bagus itu, apalagi Randu Sanga yang selama ini jadi ikon Brebes. Untuk masa-masa apalagi sekarang lagi pandemi, untuk wisata sendiri sekarang lagi redup. Bagus lah untuk itu, tapi tergantung nanti kita bagaimana persiapan, oke. Dan materi yang mau kita butuhin seperti apa, propertinya seperti apa, itu sebelumnya sudah kita obrolin mateng, oke, dengan persiapan yang sedikit ribet, sedikit rumit, dan waktunya sangat-sangat, ya boleh dikatakan nggak ada, mungkin waktunya kita target hanya 5 harian ya Mbak. Iya, 5 harian. 5 harian gimana caranya, saya berpikir juga, terus kita ngolah dari sumber narasi yang kita dapat tentang sejarah itu. Mohon maaf sebelumnya, kenapa sih harus sejarah yang kita angkat? Saya pengen ada sesuatu yang beda di sini dari sebuah film atau drama kolosal, tapi kita ngangkat sesuatu yang ada di Brebes. Nah, dari situlah kita olah narasi itu jadi sebuah naskah. Ya mungkin ada, kalau nggak salah ada 3 versi dari sumber yang kita dapat. Nah, dari 3 versi terkait dengan Randu Sanga ini. Iya, dari sejarahnya sendiri yang kita dapat dari sumber itu ada 3 versi. Makanya mungkin kenapa kita ambil genrenya lebih ke legenda, karena dari 3 versi itu kita olah, kita adopsi jadi sebuah naskah
yang mungkin bisa diterima sama audiens nih, sama masyarakat. Ya, yang selama ini mungkin masyarakat ya film sejarah ya kayak gitu-gitu aja. Boring kita nontonnya, makanya ayolah kita kemas sesuatu yang beda dengan talent yang seadanya, dengan persiapan yang hanya sedikit kita. Mungkin itu yang mau kita sampaikan ke audiens. Iya. Nah kalau talent sendiri Mas Awang ngambil dari mana ini? Artinya khusus hanya orang-orang yang ada di Brebes saja karena memang kebetulan yang diperlukan memang sudah cukup talentnya memang bisa didapat di Brebes atau ada yang dari luar Brebes? Ya, kebetulan untuk talent seperti yang tadi Mbak Elsa sampaikan, kita hanya dari Brebes aja, seperti dari sanggarnya Mbak Elsa sendiri, teman-teman dari sanggar, terus ada dari siswa SMK Cakra, ya. Semuanya dari Brebes ya? Semuanya dari Brebes. Kita juga pengen memberdayakan seniman-seniman Brebes juga. Iya, betul. Bahwa kita bisa. Iya. Kita bisa kok. Jadi semua talent dari film kolosal Babat Randu Sanga ini semuanya dari Brebes ya? Alhamdulillah semua dari Brebes. Kita dari Brebes semua, tim produksinya, talentnya, semua yang bekerja sama kita semua dari Brebes. Iya, ya ini yang menarik ini dalam perfilman Mas Awang ya, kita sering dengar cut dan sebagainya. Ini bagaimana repotnya ya untuk mengatur, mengarahkan dari pemain-pemain atau talent itu sendiri. Bagaimana saat proses dari pengambilan atau istilahnya apa ini ya, saat syuting itu berlangsung. Apakah mungkin over ratusan harus bilang cut atau umum nih, ini penasaran ini, saya juga pendengar juga terutama masyarakat Brebes ini ya, karena ini menarik cerita terkait Babat Randu Sanga. Ya betul. Dari proses produksi memang kalau dibilang ribet ya namanya syuting pastilah sesuatu kendala atau apa segala macamnya, tapi dengan tim produksi yang solid, teman-teman semua solid ya, kita bisa bekerja sama bareng, akhirnya bisa jadi sebuah karya Babat Randu Sanga. Berkenaan dengan talent memang kesulitan pada saat adegan ya, terutama adegan-adegan yang krusial, adegan yang penting, karena pemain-pemainnya juga boleh dikatakan masih baru semua. Kita baru semua, walaupun ada yang punya basic teater, tapi tetap kita ngarahinya. Ada beberapa cut yang mungkin tadi Mas bilang beberapa ratusan cut, ya kita harus mengulang terus. Apalagi kadang ada beberapa dialog yang kalimatnya panjang, kita harus mengulang panjang. Itulah mungkin butuh proses waktu yang panjang juga. Iya, luar biasa. Masih banyak juga yang harus saya tanyakan ya ke Mas Awang juga Mbak Elsa. Biar Vistanya nggak ngantuk, langsung ke Vista nih ya. Ini talent-talentnya semuanya di make up sama Vista ya? Iya. Nah itu Vista kan baru ini sekaligus pendengar juga para netizen biar pada tahu ya. Vista sebenarnya kelas berapa ini? Sekolah di mana? Kelas berapa? Namanya siapa? Gurunya siapa? Terus berangkat naik apa? Pulang naik apa? Berangkat jam berapa? Pulang jam berapa? Satu-satu ya. Ya, Vista kelas berapa Vista? Masih kelas 2 SMA. Oh, masih kelas 2 SMA. Berarti kayak anaknya Om Ian dong ya. Iya. Masih kelas 2 SMA. Nah, ini bagaimana nih? Vista masih kelas sekolahnya di mana Vista? Di SMA 1 Bumiayu. SMA 1 Bumiayu. Iya. Oh, luar biasa. Nah, ini gimana nih? Vista ini di film kolosal Babat Randu Sanga kan selaku make up artis ya. Iya. Sementara Vista statusnya sebagai pelajar kelas 2 SMA 1 Bumiayu. Ini yang kali pertama atau sebelumnya Vista sudah pernah make up artis? Sebelumnya sudah, tapi cuman seperti di karnaval gitu. Kalau karnaval, batik karnival termasuk bantu-bantu maminya. Iya. Oh iya. Terus ini berarti untuk yang kesekian kalinya ya, bukan pertama ya. Nah terus bagaimana ini? Tadi kalau Vista dengerin produser sama sutradara sebegitu ribetnya, kita artinya sebegitu repotnya. Terus bagaimana dengan Vista sendiri untuk make upnya? Kan tadi
produser juga bilang ya, kalau apa namanya ada harus kostum begini begitu, itu make upnya itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, kita malah penasaran ini, Vista. Silakan. Iya, make upnya cari referensi di YouTube, terus dicoba-coba. Halo. Sebelum dilanjut, Vista, kita mau terima telepon. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, mau nggak mau harus terima telepon. Iya. Iya, selamat pagi. Dengan siapa? Singasari. Iya, Singosari. Dengan siapa, Mbak? Mbak Irma Tegal, Pak. Irma Tegal. Mau beli apa, Mbak Irma? Prima Netra. Ini film ya, Pak. Tangguh Sanga. Oh, mau talk show ya. Iya, ini ada produser, ada sutradara, ada make up film Babat Randu Sanga. Bagaimana? Irma, ada yang mau ditanyakan? Iya, itu film Randu Sanga kayak gitu. Yang menarik apa ya, Pak? Saya kan orang Tegal, ingin menontonnya. Oh, iya. Terus ada alamat YouTube-nya atau gimana itu nontonnya? Oh, iya. Hasil karyanya. Iya. Terus apa lagi, Irma? Udah itu aja, Pak. Makasih. Makasih, Irma. Ikatan Remaja Masjid Agung ya. Bukan ya. Irma di Tegal, nanti dijawab sama produser atau sutradara. Mungkin tadi Vista sebelum nanti menjawab penelpon tadi ya, Mbak Irma, Vista bisa dilanjutkan tadi bagaimana serumit apa ya untuk Vista make up sekian banyak talent yang ada. Dilanjut, Vista. Iya, pertamanya lihat referensi di YouTube dulu. Setelah itu dicoba seperti apanya sulitnya gitu. Apanya? Itu apa? Yang paling sulit itu di eyeshadow. Jadi coba-coba sendiri gitu. Ini istilah make up ya, kayak eyeshadow dan sebagainya. Kalau Iya, Umar Pak, paham betul ya, Umar ya. Terus gimana, Vista? Terus kan itu tadi ya, Vista banyak menggali belajar dari YouTube. sang produser ya, maminya sendiri, juga dari YouTube yang ada. Terus itu diimplementasikannya gimana itu, Vista? Terutama di film Babat film kolosal Babat Randu Sanga ini untuk talent-talentnya gimana itu? Kadang suka ada yang ribet gitu. Kalau di make up kadang ada yang main HP, kadang terus dicewer sama Vista. Harus nurut kayak gitu. Suka dibilang aja jangan main HP dulu atau ngaca dulu gitu. Ini masih kecil kok ngomongnya dewasa ya. Hebat ya Vista ya, karena sudah terbiasa sama make up ya. Nah, terus make upnya sendiri bagaimana nih? Kan banyak sekali yang harus di make up. Iya, dari pagi, biasanya dari jam 5, jam 4 gitu. Sampai selesai. Iya, yang diperlukan apa itu istilahnya, bahan-bahannya atau apa, alat-alat make upnya segala macam itu bagaimana, Vista? Sudah disiapkan? Sudah disiapkan semuanya dari ada. Sudah. Nah kan macam-macam, misalnya talent si Umar misalnya jadi apa, ini nanti make upnya begini, misalnya ke Bogiro atau apa nanti make upnya begini. Ya, nah itu gimana itu? Kan repot juga kan? Ada arahan dari produser? Ya, ada arahan dari mama juga untuk di make up sebagai maung, sebagai apa lagi ya? Ya itu kalau tadi Vista bilang make up misalnya tadi untuk maung nanti seperti ini, make up untuk Umar mungkin kumisnya panjang sekali. Nah, itu gimana itu? Vista? Itu minta sudah ditentukan ya. Iya. Terus jenis make upnya beda-beda ya? Beda-beda. Atau sama cuman dibikin dibikin beda. Misalnya satu make up terus bisa untuk make up beberapa karakter. Iya. Masing-masing. Masing-masing tergantung karakternya. Oh begitu ya. Berarti masing-masing ya. Jadi bukan hanya talent seperti apa yang sutradara sampaikan, terus bukan hanya operasional apapun itu tadi seperti yang produser sampaikan ya, bahwa memang termasuk juga apa yang dilakukan Mbak El, bahwa banyak sekali sebenarnya bagaimana film Babat Kolosal sekarang sudah jadi, tapi kalau kita flashback dari proses ya, kemudian prepare dan sebagainya, ini luar biasa ya, termasuk kaitannya dengan operasional luar biasa
Ya, mungkin nanti juga akan kita banyak tanya lagi ke Vista, ke Mas Awang dan Mbak El. Namun mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan nanti yang mau jawab Mas Awang atau Mbak El terkait tadi pertanyaan dari Irma yang ada di Tegal. Oh, udah. Mungkin nanti sebelum dijawab ya Mas Awang atau L terserah, yang jelas bukan Vista ya, nanti Vista kaitannya dengan make up. Kita akan kembali pendengar para netizen di mana saja Anda berada. Menarik, ada Elsa Elokesanti, produser film Kolosal Babat Randu Sanga, kemudian ada Awang JPR, sutradara film Kolosal Babat Randu Sanga, dan pelajar SMA Vista, make up artis film Kolosal Babat Randu Sanga. Tetap di 103.9 Singosari FM Brebes. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Seratus 103.9 Singosari FM Brebes. Masih hari ini Selasa yang sangat cerah, lumayan terik juga ya hari ini 8 Desember 2020. Setelah beberapa hari kemarin Brebes sempat redup mendung, kali ini Brebes kota sangat cerah, secerah dari orang-orang penggiat seni di masa pandemi dengan protokol kesehatan, tetap berkreasi dan berkarya. Bahkan ada seorang anak pelajar pun yang masih ikut-ikutan juga untuk tetap berkreasi dan berkarya dengan tentu protokol kesehatan yang pasti. Pendengar Singosari FM Brebes juga para netizen di mana saja Anda berada. Kalau tadi di ujung sana ada Vista, ini nanti ada beda lagi. Ini Mas Jimmy, mungkin bisa dikenalkan dulu Mas Jimmy ke pendengar juga para netizen. Silahkan Mas Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jimmy HC Mas. Jimmy HC. HC. Apa itu HC? Bukan hardcore juga tapi. Apa itu HC? Jimmy hanya itu Holyfield, itu julukan ketika STM dengan gelut Mas. Oh begitu ya. Mas, ini Mas Jimmy selaku apa ini di film Kolosal Babat Randu Sanga? Original soundtrack ya. Original soundtrack. Oh ini menarik sekali terkait dengan sound dari Kolosal ini ya. Mungkin sebelum mungkin nanti ditahan dulu ya Mas Jimmy ya. Ini tadi Mbak El kita jawab dulu pertanyaan dari Mbak Irma sebelum nanti saya akan bertanya juga ke Mas Jimmy. Silakan Mbak El tadi terkait pertanyaan Mbak Irma di Tegal. Oh iya, ya. Terima kasih Mbak Irma. Nanti insya Allah film Babat Randu Sanga ini nanti kita akan kirim ke stasiun-stasiun TV lokal dan beberapa. Assalamualaikum. Sebelum dijawab ada pertanyaan lagi. Halo. Telepon kita terima ya. Iya, Yo, halo. Waalaikumsalam Mas. Dengan siapa? Sudah makan siang? Dengan siapa? Di mana? Iya, ini dari biasa Om. Masa Batang punya ya. Siapa? Mas Bayu. Ya lama ini nggak nelpon saya ini. Riono biasa. Oh iya, Triono luar biasa. Mas Tri, apa kabar Mas Tri? Mas Tri pertanyaannya yang bagus. Siapa tahu nanti dikasih kaos t-shirt bagus film Kolosal ya dari produser sutradara. Saya nggak dapat kaos. Iya, pertanyaannya harus bagus. Kalau nggak bagus ya, nanti bagus enggaknya terserah beliau-beliau. Silakan Mas Triono, ada pertanyaan menarik terkait film Kolosal Babat Randu Sanga. Ngomong-ngomong Mas Triono kabarnya baik siang hari ini. Sudah makan siang? Silakan mau tanya apa Mas Triono? Ini mau nanya itu, masih jangan ngomong terus. Saya mau nanya. Iya. Mau nanya ke siapa? Produser, sutradara, atau ke Jimmy bukan Manopo ya? Itu silakan. Mau nanya itu kan apa namanya? Itu filmnya udah jadi apa belum itu? Gimana Mas Triono? Filmnya udah jadi Om. Filmnya sudah jadi, langsung saja dijawab Mbak Elsa. Iya. Mas siapa ya? Mbak Mas Elsa Triono. namanya. Iya. Iya, silakan langsung komunikasi sama Mbak Elsa, Mas Triono silakan. Mbak Elsa itu filmnya udah jadi apa belum ya? Filmnya sudah jadi Mas Triono.
tinggal kita tinggal launching dilihat nanti. Itu kalau harus di YouTube Mbak ya. Oh iya, nanti tenang aja, nanti ada saatnya kita menayangkan di YouTube, tapi sebelumnya nanti kita akan ada roadshow ke wilayah Brebes Utara, Selatan, dan nanti kita ada non bar juga di YouTube juga ada. Terus nanti di stasiun-stasiun TV. Enggak, maksudnya virtual. Iya, virtual juga bisa nanti. Oh iya. Mendingan seperti YouTube aja kayak film Tilik itu ya. Iya. Terkenal loh ya. Iya. Nanti ada kayak Butejo di situ, Mbak Elsa jadi Butejonya. Ya gimana? Bagus loh kayaknya Mbak ya. Iya, kalau bisa di YouTube langsung aja Mbak. Iya. Soalnya kan ini lagi corona ya, jadi ya kalau bisa ada ditaruh di bioskop ya. Ini Brebes bioskopnya di mana Mbak? Ya paling kayak gitu aja. Sukses terus ini ya. Terima kasih Mas Triyono. Salam buat semuanya, buat Mbak Elsa sukses, buat yang lain juga. Terima kasih, terus sukses juga buat Mas Triyono. Mas Ian ini saya maaf baru gabung ya. Iya. Baru dari Jakarta soalnya. Dari Jakarta ya. Tapi sehat-sehat saja Mas Triyono ya. Alhamdulillah. Sudah makan siang Mas Triyono. Ini istrinya kabarnya baik, anak Mas Triyono juga kabarnya baik. Terima kasih teleponnya Mas Triyono ya. Mas Triyono kapan-kapan gabung lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Triyono tadi sudah dijawab Mbak Elsa langsung ya. Sudah. Terus Irma tadi yang belum sempat dijawab. Silakan. Ya, nanti Mbak Irma nanti ada di channel YouTube. Nanti kita sampaikan, nanti ada iklannya juga. Nanti kami kirim ke Radio Singosari juga. Ini nanti memang beberapa YouTuber juga ada, tapi nanti insya Allah yang untuk film ini kita membuat YouTube tersendiri jadi kita nanti ada YouTube untuk perfilman. Jadi kalau misalnya pengen nonton di YouTube nanti bisa. Iya. Luar biasa. Oke, Mas Triyono juga tadi sudah langsung dijawab. Terus barusan juga Mbak Irma sudah langsung dijawab. Ada lagi? Selamat siang. Oh iya, ada lagi nih ya Mbak ya. Ya, halo selamat siang. Dengan siapa Mas? Di mana? Indra, ini di Kaligangsa Pak. Mas Indra di Kaligangsa. Oke, silakan Mas Indra. Ada yang mau ditanyakan ke produser, sutradara, atau itu yang bikin musiknya itu ada Mas Jimmy? Ya, ini saya dengar orang Brebes bikin film ya. Pertama cukup bangga. Tapi ini berarti yang di judulnya itu Babat Randu Sanga Babat Randu Sanga, betul. Nah, itu inspirasinya dari mana? Kenapa yang diambil kok Randu Sanga dulu gitu? Oh iya. Maksudnya kan di sini banyak tempat wisata-wisata, atau mungkin di rest area gitu. Nah itu alasannya gimana? Saya ingin tahu aja. Oh iya. Inspirasinya dari mana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indra, bukan mantan personil Slang. Sekarang Mbak El atau Mas Awang yang mau menanyakan, atau Mas Jimmy bukan Manopo? Terkait pertanyaan Mas Indra, siapa ini Mbak El? Jadi kenapa sih Randu Sanga yang diangkat? Mungkin akan terus kemudian ya namanya juga pertanyaan ya Mas Awang ya. Kok tidak di mana itu di Bumi Ayu juga ada, di barat itu mangrove juga ada. Ya banyak-banyak yang jadi pertanyaan si penanya ya. Artinya kenapa dipilih itu Mas Awang? Cukup menarik ini pertanyaannya dari Mas Indra ya. Indra bukan personil Slang. Sebelumnya juga dari awal tadi Mbak Elsa sempat menceritakan sedikit ya. Kenapa sih kok bikinnya Babat Randu Sanga? Nah, saya juga tadi udah nyampein bahwa kita pengen mengangkat ikon dari kota tercinta kita ini Brebes. Gitu. Ada banyak sebenarnya tempat wisata, tempat sejarah yang mau kita angkat sebenarnya. Iya betul. Tapi di sini mungkin berawal dari legenda Babat Randu Sanga. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau kita dikasih waktu, masih diberi kesehatan, bisa berkarya lagi, kita mau mengangkat semua mungkin ikon-ikon Brebes yang lain yang lebih menarik gitu Mas. Ya. Mungkin itu
yang bisa tak sampaikan. Iya, artinya nantinya pun mungkin ya, apalagi ini dengan segala sesuatu yang bisa dikatakan tidak berlebihan, tidak maksimal terkait dengan operasional, ini aja bisa dibikin ya. Artinya nantinya pun berharap, apalagi nanti misalnya berlebihan untuk operasionalnya, jangankan babat Randusanga, Ya, mungkin harapannya seperti itu. iya, mungkin babat Bayu atau babat apa ya. Oke, baik pendengar Singosari FM Brebes, juga para netizen di mana saja Anda berada, babat Randusanga, film kolosal yang dibikin oleh anak Brebes, orang-orang Brebes ya. Dan ini kita angkat filmnya memang sudah jadi ya. Dan ini tadi ada produser, ada sutradara, ada make up artisnya juga. Make up artisnya lagi nyantai dulu di belakang layar. Kemudian ada ini tadi Mas Jimmy selaku apa ya? Original soundtrack. Ini menarik ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu Mas Jimmy terkait dengan tugas Mas Jimmy di film kolosal babat Randusanga ini. Ini para pendengar juga netizen pengen tahu persis nih, apa sih tugas seperti Mas Jimmy yang sudah lakukan di film kolosal babat Randusanga ini. Silakan Mas Jimmy. Ya, terima kasih waktunya. Dalam film babat Randusanga ini ada dibagi 2 SIM ya Mas, SIM 1 dan SIM 2. Apa itu SIM? Bagian lah ya. Oh, bagian. Saya kebagian di SIM 2 yang bertepatan di Cipanas Buaran. Ya. Pengambilan di sana juga ada 2 di Randusanganya dengan Cipanas Buaran. Saya kebagian di sana. Kemudian saya tidak tahu apa-apa. Di situ saya nanya, ini tentang apa? Oh, tentang Randusanga. Nah, saya dengan Mas Sutradara juga sedikit menyingkronkan versi saya dengan versi yang ada di naskah. Nah, ternyata versi saya sinkron ya Mas ketika itu. Alhamdulillah sinkron. Selain jadi soundtrack, jadi saya membuka semacam kalau di itu narator atau deskripsi tentang asal mula Randusanga. Ya, kebetulan juga saya bermain musik etnik ya, pernah ngangkat Randusanga juga dengan sejarah itu, tapi sekelumit, tapi lebih detailnya dengan Mas Sutradara. Ya, di peran saya di situ itu ya membuka dan menutup, jadi kayak pintu gerbang. Ya, opening dan closing, buka dan nutup pintu gerbang, entah itu satpam atau tidak, nggak tahu itu. Iya. Itu. Oke. Apa tadi soundtrack? Original soundtrack. Bisa dimainkan musik yang kemarin dipakai saat film kolosal babat Randusanga, salah satunya bisa dimainkan barang 3 jam atau 5 jam, silakan. Siap, nanti 26 jam saya main. Di dalam soundtrack ini ada beberapa alat yang saya mainkan ya, banyak sekali. Ada karinding. Apa itu? Karinding itu yang kalau orang itu toeng ya. Terus hari ini nggak dibawa Mas Jimmy? Alhamdulillah nggak dibawa. Alhamdulillah. Kalau dibawa soalnya suruh main. Ya kan? Penting kalau ada ini ya. Iya, terus salera lagi. Tadi apa? Odading. Apa tadi? Karinding. Oh, karinding. Terus karinding, terus kena ya. Karinding itu alat musik tradisional. Alat musik tradisional pada umumnya kita kenal di Sunda. Ya, secara universal di Jawa juga ada, di Solo, di Kalimantan juga ada karinding. Terus selain karinding tadi apa? Kena. Kena itu semacam alat musik tiup, cuman momplong. Ya, kalau ini kan ada yang rapat sebelah. Kalau ini plong kayak suling pawon itu tapi itu bisa bunyi ya. Iya. Terus kemudian ada suling sendiri. Suling juga ada bermacam-macam. Saya bawa kemarin ada suling Sunda, suling dangdut ya. Itu semuanya dipakai. Semua dipakai di opening ya. Di babat Randusanga. Kalau penasaran ya di opening ada semuanya. Iya. Di opening. Kalau di penutupan cuma 1 suling. Terus dilala saya bawa ini. Itu apa itu namanya? Ini ocarina. Bayu apa? Bayu. Apa namanya? Ocarina Ocarina wood ya. Wood itu padahal kayu ya. Gitu. Ocarina wood. Ocarina
alat tradisional, musik tradisional dari mana nih? Sebenarnya kalau ocarina itu terlahir di Eropa. Oh. Cuman bahannya yang berbeda. Nah, ini Mas Jimmy beli di mana ini? Di depan alun-alun apa di mana ini? Ini dari Semarang. Oh, ya, dari Semarang. Ini kan Eropa ya, alat musik Eropa. Namanya itu ocarina dari Eropa. Eropa itu bahannya berbeda, dari plastik, dari tanah, dari keramik. Tapi ini kalau ini dari juga, kayu. Ini dipakai juga saat film Kolosal Babaturan dipakai. Nah, bisa dimainkan 6 jam atau 11 jam, silakan Mas Jimmy. Coba lah Jim, coba. Nah. Biasa, sudah 7 jam lebih, luar biasa ya nafasnya. Ini tadi alat musiknya namanya apa Mas Jimmy? Ocarina. Ocarina, dan dipakai saat film Kolosal Babaturan dipakai. Iya, luar biasa. Ini ketemu sutradara sama produser gimana ceritanya Mas Jimmy? Kalau sama Mbak Elsa sudah lama sering berkolaborasi. Saya selain di kolaborasi nari bareng sama Mbak Elsa, Mas Jimmy penari juga? Saya juga nggak bisa tari tapi melatih tari. Oh, iya. Begitu. Iya, ditari. Itu kalau dengan produser, kalau dengan sutradara? Kalau saudara, alhamdulillah antara ke sutradara apa gimana? Di tempat baru itu kon sapa. Mas Jimmy aslinya mana sih? Thailand atau Brebes? Aslinya Brebes, Tonjong, ya. Atau dikenalnya Portugal Mas. Karena kalau jenengan tadi LA ya Mas. Kalau saya LA ya. Kalau saya Portugal Mas. Apa? Pertengahan Purwokerto Tegal. Oh iya benar. Ternyata ada LA, ada Portugal. Yes. Ya. Iya luar biasa, pinter juga ya Mas Jimmy. Tonjong berarti tetangganya siapa yuk? Vina ya yuk ya, Mbak Vina ya. Tetangganya Mbak Vina ya. Vina Galuh Timur, Dangdut. Iya. Tonjong. Oke. Ini apalagi sebentar Mas Jimmy, menarik sekali ya. Nanti kita lanjut lagi. Mbak Elsa, ini terkait tadi melibatkan banyak pihak ya, termasuk ketemu sosok manusia seperti Mas Jimmy ini, kemudian ketemu Mas Awang, kemudian ketemu talent dan juga beberapa pihak lainnya. Itu bagaimana ini Mbak El dengan kondisi pandemi, kemudian dengan kondisi mohon maaf untuk operasional dan sebagainya, terus bisa akhirnya berkumpul ketemu orang-orang yang luar biasa nih kayak Mas Jimmy, Mas Awang dan yang lain-lainnya, termasuk dari kalau Putri Mbak Elsa sendiri gampang ya, satu rumah ya ketemu. Bagaimana nih ceritanya sebegitu banyak bisa berkumpul jadi satu, berkarya, berkreasi, kemudian lahirlah film Kolosal Babaturan Sanga. Oke Mas Ian, terima kasih. Jadi gini, dalam situasi pandemi ini kan nggak ada kegiatan ya Mas ya, nggak ada kegiatan, terus langsung apa ya, kita mau bikin apa ini, kan nggak ada kegiatan, di rumah juga gabut banget kan, terus langsung paling kita cuman pemotretan kayak gitu. Akhirnya saya menghubungi anak-anak sanggar saya, mau nggak nanti kita berkarya bersama, bermain apa film kayak gitu kan. Tapi belum bisa pada kayak gitu. Belajar, semuanya kita belajar. Nanti insya Allah bisa kayak gitu. Jadi di semuanya itu baru. Semuanya baru, yang tadinya tidak bisa acting jadi bisa acting ya, diajari. Terus langsung
saya merangkul seperti CNB Production, SMK Cakra karena itu untuk talent-talentnya atau untuk beberapa posisi? Oh talent ya, ini talent. Enggak, maksudnya termasuk talent juga? Iya, itu. termasuk talent dari saya, dari Sanggar Elvista, sama SMK Cakra juga ada beberapa dari. Lah kalau yang di belakang layar kayak Mas Jimmy, kemudian Mas Awang dan yang lain-lainnya, itu bagaimana itu prosesnya, Mbak? Prosesnya, iya kita gini. Saya menghubungi SMK Cakra. Saya minta bantuan dong, mau nggak kalau kita berkarya bersama gitu. Jadi saya nggak punya dana untuk ini untuk syuting, dibantu untuk medianya kayak gitu. Tapi saya untuk yang misalnya untuk kita konsumsi itu saya tackle sendiri semuanya, sama kostum-kostum, sama properti-properti itu memang dari saya. Iya. Oke, luar biasa memang ya. Kemudian kalau ke sang sutradara nih Mas Awang, itu talent-talentnya dikondisikan sedemikian rupa enggak? Karena kan ada yang saya lihat pada film Kolosal, karena saya dapat bocorannya dari Vista filmnya ya, padahal enggak ya. Itu ada syuting malamnya. Itu malam, subuh, dini hari atau pas gerhana? Ya, Mas Awang. Emang ada beberapa scene ya atau adegan malam. Nah ini apalagi sekarang cuacanya lagi lumayan lumayan ekstrim mungkin ya. Sedang hujan, terus tahu-tahu panas, apalagi kemarin pas setting lokasi di Cipanas Buaran itu hujan dari pagi sampai siang. Kan kita mulai take sekitar jam 2 siang. Ada teksnya ada di Buaran juga ya Mas? Ada setting lokasi karena kita butuh setting lokasi untuk hutan, ya, untuk alas, ya ada setting lokasi itu. Terus hujan dari pagi sampai siang, kita nunggu sampai boring ya, sampai pemainnya mungkin talentnya udah pada ingusan, udah make upnya pada bleberan segala macam. Untuk make up artisnya Vista ya. Iya, apalagi mereka make up dari sebelum subuh. Jam 3 mereka udah ngumpul, udah make up. Kita kadang, waduh ini luar biasa banget ini. Anak-anak semangatnya luar biasa, makanya dengan kondisi yang sedemikian rupa ya, tapi luar biasa. Dengan keterbatasan mereka semangatnya luar biasa. Istimewa banget lah ini timnya. Makanya terus jam 2 kita mulai take ya. Mulai take. Ya kita target gimana caranya sehari ini harus jadi, karena mereka ada banyak yang masih sekolah. Pas ujian juga pas katanya. Ujian. Jadi kita mikir gimana caranya. Kejar tayang atau kenapa? Sementara kan anak-anak masih ujian. Kenapa? Ya, makanya terus saya koordinasi sama Mbak Elsa, gimana nih Mbak enaknya anak-anak kayaknya mungkin satu udah kelelahan, kita juga targetnya belum kecapai, terus Mbak Elsa, gimana caranya kita akalin, terus kita arahin gimana caranya, karena banyak banget adegan, terus dialog-dialog yang butuh arahan yang lebih dan lebih biar hasilnya maksimal gitu. Ya, yaudah kita iniin ada scene malamnya juga, kita atur akhirnya sampai sekitar jam 9 lebih. Alhamdulillah bisa kelar. Dan anak-anak bisa aman lah, bisa pulang, bisa nyiapin untuk ujian besok yang masih sekolah. Luar biasa. Mas Awang, tadi terkait dengan materi yang didapat ini ya, sumber dari 3 sumber kan ya, ada 3 versi. Itu bagaimana ini? Tiga-tiganya kan digunakan juga kan ya untuk saling mengisi. Ini dari 3 versi ini apakah berbeda-beda dari 3 narasumber? Apakah ada ketidakcocokan ceritanya? Misalnya dari narasumber A bilang harus seperti ini, sementara narasumber B harus seperti itu apakah ada perbedaan? Kemudian bagaimana solusinya ketika ada 3 versi yang kemudian akhirnya jadilah juga Kolosal Babat Randu Sanga? Iya benar, ada 3 versi dari sumber yang kita dapat. Ya. Dan itu pun kita cuma dapat narasinya ya, hanya ringkasan cerita. Ya. Kalau gambaran globalnya sih
sebenarnya perbedaannya hanya sedikit ya, nggak terlalu banyak. Pada intinya sama ya. Makanya kita coba adopsi dari 3 versi itu biar mewakili dari 3 versi itu, kita jadiin sebuah film yang kemasannya beda. Makanya di sini ada judulnya, kita kasih Legenda Babat Randu Sanga. Legenda Babat Randu Sanga. Iya, makanya bukan, tetap kita angkat sejarah dari Randu Sanga itu sendiri, tapi dari versi legendanya. Oh iya, ya, oke. Jadi lebih ke cerita rakyat lah. Iya, oke. Ya, Mas Jimmy barangkali nanti keburu ngantuk ya, bahaya nih. Mas Jimmy ini musiknya, alat-alat musiknya semuanya dipersiapkan khusus untuk soundtrack dari film kolosal Legenda Babat Randu Sanga ini. Ada hal yang menarik ketika harus mempersiapkan, atau intinya dalam proses saat musik ini digunakan untuk pembuatan film kolosal Babat Randu Sanga? Bisa diceritakan Mas Jimmy? Kalau alat musik malah sebagian besar saya bawa semua. Karena saya belum tahu persis di dalam film itu di situ kan ada emosi atau rasa. Nah, ketika saya menemui rasa, contoh sedih, saya masa sulingnya yang mellow, apa yang ngehit. Ya, itu saya bawa. Saat itu saya juga nggak pegang naskah, saya bawa dan ketemu ya di sana. Ketika itu ya saya harus ada peran sedih, dan sebenarnya sulingnya itu ya nggak dibawa, dan saya harus mencoba suling lain dengan nuansa ya sedih, ya. Itu karena instrumen-instrumen itu mewakili dari sebuah rasa atau emosi yang ada di naskah atau yang ada di adegan. Oh gitu. Ada berapa alat musik yang digunakan? Semuanya tradisional atau ada yang modern? Semua saya tradisional, dan kebanyakan itu ya jenis suling tiup. Ini ngomong-ngomong, Mas Jimmy bisa ada alat-alat musik seperti ini, kemudian bisa memainkan musik. Sebenarnya Mas Jimmy sudah lama membawa angkot. Bawa becak. Ini menarik sekali pertanyaannya. Iya, makanya saya penasaran kenapa. Dan ini mungkin juga nggak diduga-duga sama Mbak Elsa, ya. Karena pada dasarnya saya itu basicnya adalah sastra. Apa itu? Oh, sastra. Beberapa macam kalau begitu antologi ya. Pak ATS mungkin juga. Iya. Terus Motan Sidik. Ya, itu kenal baik sama saya. Iya, otomatis kalau sastra pasti kenal Pak ATS ya. Kemudian di sastra saya di teater. Di teater. Iya, makanya nyambung ketemu Mas Awang sama Mbak El ya. Nggak mungkin Mas Jimmy ketemu Bayu ya. Tapi Mbak Elsa ketemu saya bukan di teater. Oh, di mana tuh? Di Randu Sanga atau di rumahnya? Oh, ya. Di Dagen ya. Nah, kemudian tahun 2017 itu sekelumit tentang saya ya. Tahun 2017 saya mendapat kayak tantangan tantangan suruh membuat tari kolosal, dan saya itu bukan orang tari ketika itu. Tari kolosal. Basicnya apa sih Mas Jimmy? Tadi sastra dan teater. Nah, disuruh membuat tari yang saya hadapkan itu 135 anak. Untuk tari itu kolosal. Lapangan untuk penutupan hari kemerdekaan waktu itu di Kecamatan Tonjong. Iya. Saya berpikir lumayan mumet ya kan, lumayan orang proyek ya, waktu itu kan belum pandemi, jadi proyek besar dong ya. Belum, saya nggak mikir ke situ. Ya, intinya kalau saya berkesenian, ini juga kutipan saya bahwa saya berkesenian untuk bersilaturahmi, bukan bermateri. Betul sekali. Materi itu materi nomor 1 ya. Kemudian saya bikin, alhamdulillah diterima di masyarakat. Intinya saya tetap, walaupun saya ketidaktahuannya tari, saya harus membuat sebuah suguhan, dan tari itu ada trik-trik tertentu untuk membuat itu, dan diterima sama masyarakat, sama upacara itu. Kemudian saya dipanggil hari guru suruh lagi tari kolosal lagi. Terus kemudian dipanggil lagi ke
Banjar Patroman ya. Apa itu? Itu tari lagi terus. Tari lagi. Kolosal yang konteksnya itu lebih dari 50 anak. Ya, dalam 3 bulan itu saya ada 500-an penari. Ya, padahal makanya tadi saya bukan penari tapi saya ngelatih tari, kan aneh. Oh, ya. Bukan terus penari, ngelatih tari ya. Terus karena saya basicnya adalah tadi sastra dan teater, saya mixkan menjadi sendera tari. Yang panggung-panggung ada ceritanya, ada akhirnya menarik sekali. Nah, kemudian di sendera tari itu ada beberapa macam backsound. Ini nyambung nanti. Backsound temen tahun 2019. Ini catat tahun 2019 ya. Ini 2020. Tahun 2019 teman dari Bali membawakan saya suling. 2 pan flute sama suling ya. Kasihkan ke saya, katanya mau backsoundin sendera tari atau sendera tasik. Dan saya bingung, wah ini lagi istilahnya, wah ini mas saya dijajah ini ya kan. Tapi saya harus merdeka ya kan. Saya harus merdeka. 2 suling itu saya di rumah keprimen, ini gimana? Akhirnya saya bunyikan versi saya awagan Bapak, dan saya sesupi di situ adalah ada alunan-alunan rasa. Insya Allah ketika kita membuat sesuatu memakai rasa, Audin juga akan kena. Ya. Nah, suling 2 itu kemana-mana saya bawa, kalau baca puisi, ya saya bawa. Nah, banyak yang tertarik, ya kan. Dalam hati sih, yang tertarik apanya? Saya awagan, ya kan. Saya awagan. Iya, banyak yang tertarik. Awagan tertarik ya. Iya, awagan gue tertarik. Apa paling orang awagan nih, tapi orang bisa. Khas Bayu sekali itu. Nah, ternyata ada teman seniman juga yang waktu itu sama Mbak Elsa di Banjarharjo, Mbak, Pak Warlan itu ngisi untuk acaranya pelepasannya Pak Kadin Amin ya, dan saya beranikan, Pak kita kolaborasi, padahal ya aku mikirnya awagan. Dan di situ nyambung. Akhirnya Pak saya pengen suling Sunda Blajario. Nggak lama Pak Warlan itu ngasih 1 set alat sholat, alat suling ya. Pak Warlan Sunda ya. Yang ngasih Pak Warlan. Iya, ini Sunda. Kemudian saya berarti ketemu Pak Warlan sering. Dilanjut Mas. Terus kemudian saya bertemu dengan teman-teman lainnya etnis juga dari Bumiayu juga, tepatnya di Talok. Dia deketin saya ketika saya sudah perform. Mas, kuning main musiknya anu nemen nih kayak. Loh aku janjian. Ternyata orang itu punya suling segudang. Nah, akhirnya mipil saya itu punya dari itu ya, termasuk Batu Raden. Nah, dari tambahan itu saya semakin dijajah, ya kan? Semakin dijajah, saya harus berbunyikan semua. Dan alhamdulillah satu persatu saya bunyikan, sampai katanya yang susah banget saya cari-cari itu yang namanya kena ya, kapan-kapan ya kalau kita ketemu kena itu kan, pan flute itu kan. Nanti khusus Mas Jimmy kapan-kapan sendirian sambil bawa alat-alat musiknya dipraktikkan juga. Nah itu next time. Jadi saya bermain alat musik karinding tradisi etnik itu September kemarin lah. Jadi baru setahun saya memainkan alat-alat itu. Nah ini terjawab pertanyaannya. Oke, luar biasa. Inilah proses yang kemudian akhirnya ketemu Mas Awang JPR dan Mbak Elsa Elok Santi. Begitu ya, luar biasa perjalanannya, cukup sekali. Silakan barangkali mau kembali lagi, mau tukar lagi, mau nongol lagi, Fis. Barangkali ini Mas Jimmy luar biasa ya. Baru duduk ngomongnya bisa 5 jam sekaligus ya. Saya nggak enak ngeliatin jam terus, makanya saya cepetin aja. Luar biasa. Kameramen. Gantian nggak apa-apa. Oh ya, barangkali ada yang lain. Nah, Vista barangkali ada yang mau dilanjutkan, Vis, silakan. Tadi Vista kan baru sedikit. Nanti sebelum suka duka mungkin suka duka ya Vistanya sudah sampai. Bisa tadi make up nih, dilanjut lagi. Tadi kan baru sedikit. Tadi sutradara Mas Awang sudah panjang lebar, Mbak Elsa juga sudah panjang lebar, Mas Jimmy terlalu lebar panjang ya. Vista bagaimana ini? Make upnya tadi sutradara bilang ada apa namanya pas adegan malam ya, bukan adegan malam yang
Bayu suka. Artinya sampai malam itu bagaimana? Bisa ikut juga sampai malam juga? Karena barangkali make upnya luntur kayak gitu. Tetap sampai Standby malam. berarti ya? Iya. Jadi apa ikut kru? Kalau memang kru selesai sampai dini hari, Iya. sampai jam berapa waktu itu paling malam? Waktu itu paling malam sampai jam 12, jam 1-an. Ada take yang subuh enggak, Mas? Apa? Yang subuh dini hari enggak ada? Enggak ada. Jadi oh iya betul. Terus apa yang menarik, Vista? Sementara Vista baru masih kecil sekali loh. Ini seumur kakak loh ya. Tapi bisa make up banyak orang ya. Itu bagaimana suka dukanya Vista? Terutama di film Kolosal ini. Pertama seneng buat pengalaman, terus nambah ilmu juga biar makin terasah untuk kedepannya gitu. Terus makin ngerti aja kalau kolosal make upnya seperti ini, karakter gitu. Nah, tahu seperti itu ada yang ngarahkan juga enggak, Vista? Ada. Siapa? Mama. Oh, mamanya. Iya. Oh, begitu. Oh, berarti lebih banyak dari mama, bukan Iya. dari Bayu ya. Kalau YouTube tambahan-tambahan, Vista. Dalam? Ya, di YouTube tambahan-tambahan untuk. Iya, cuman kalau YouTube mempelajari eyeshadow-nya gitu. Vista dari tadi bicara tentang eyeshadow. Apa sih yang menarik dari make up artis itu? Memang eyeshadow itu yang utama atau bagaimana? Kalau menurut saya kan kadang beda-beda dari apa-apanya gitu. Kalau saya lebih suka di matanya. Kan eyeshadow Riasan di untuk mata. iya. Gimana? Di riasan di mata, di kelopak mata. Oh, iya betul. Lebih menarik aja gitu loh. Kalau lihat langsung tajam gitu. Itu di film film Kolosal Legenda Babat Randusanga berapa muka yang dipegang sama Vista? Lupa. Lupa. Saking banyaknya. Saking banyaknya ya. Iya. Oh, luar biasa. Kalau begitu nanti kalau Bayu jadi pengantin yuk jangan lupa ya. Nah, nanti make upnya. Ya. Oh, mengamini dia ya. Masih sendirian Bayu ya. Sendirian di sini maksudnya. Kalau di rumah ya berlima ya, berempat. Oke, baik, ini sudah siang sekali ya, Mbak Elsa, Mas Awang mungkin suka dukanya, termasuk nanti Vista, jangan kemana-mana. Mbak Elsa dulu suka dukanya, kemudian nanti Mas Awang. Sekaligus ini closing statement ya, suka duka simpel saja, terus nanti closing statement penutup dari Mbak Elsa, Mas Awang, terus nanti Vista juga. Silakan Mbak El. Ya, kalau suka dukanya sih untuk prepare-nya ya lumayan rebiek banget itu. Kadang capek, kadang ngatur tim kan banyak, tapi akhirnya semua bisa teratasi dan solid. Jadinya senengnya itu di saat kelar, aduh ternyata semuanya bisa teratasi. Jadi kok aku kadang gini, bolak-balik syuting, udah rebyek, capek, kok nggak kapok-kapok, diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus kayak gitu. Jadinya ya senengnya saat kita melihat hasil videonya, hasil videonya itu kita seneng. Terus banyak koreksi juga. Oh ini nanti harus seperti ini, itu jadinya itu nanti tugas editor ya, Jadi editor ini yang masih kerja. Kalau saya kan kerjanya saat pelaksanaan, sama ini yang sutradara juga editor. Siapa? Sutradara. Maksudnya editor. Sudah, ya bantu. Oh. Ya, bantu juga. Ya semuanya sih sekiranya kayaknya ini kurang seperti ini kayak gitu, tetap nanti bareng-bareng sekiranya ada yang direvisi, ada yang dikoreksi, itu bareng-bareng kita. Iya. Terus untuk closing Mbak El, barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan mumpung ini di di forum seperti ini, terutama hal-hal yang positif tentunya, silakan apa saja. Oh ya, untuk ini ya, minta doanya aja, semoga film ini bisa tayang di beberapa stasiun TV, terus dan nanti kita bisa roadshow juga ke wilayah-wilayah Brebes dan segera tayang di YouTube, dan insya Allah kita segera kabari, karena memang pembuatan sudah selesai tapi kita masih nunggu waktu untuk launching
filmnya. Jadi kita minta doanya, dan misalkan ada support untuk produksi kita yang karya kita juga menerima. Ya, luar biasa, apapun itu supportnya. Iya, ya. apapun itu supportnya. Karena Oke. memang ini berkarya bersama ya, berkarya mandiri juga. Ya, baik, luar biasa. Kemudian dilanjut sama Mas Awang. Namun perlu diinformasikan juga sebelum Mas Awang nanti singkat saja untuk suka dukanya ya. Saat suka duka di film Kolosal ini nanti prosesnya dan sebagainya. Terus nanti kan closing statement singkat-singkat saja. Tadi Mas Awang bilang di film Kolosal ini kameramennya juga dari sini ya. Ada. Mas bisa dikenalkan siapa? Kalau kameramennya siapa? Taufik. Pak Taufik. Oh, Mas Taufik itu kameramen. Ada berapa kameramen saat itu? Ada 2. Ada 2 kameramanya, Mas Taufik sama Mas Teguh. Mas Teguhnya nggak ikut ya? Mas Teguhnya ya, ini lagi nggak ikut. Mas Teguhnya tadinya sih rencananya mau ikut, tapi ditunggu-tunggu kok nggak datang ke rumah, mau berangkat kayak gitu. Kameramannya di Iya, studio mungkin itu Mas lagi sibuk Taufik. juga. Kameramen film Kolosal, Nah, itu kameramennya. Legenda Babat Randusana. Ya, itu Sekaligus dia. editor juga. Sekaligus editor. Iya, Kameramen, sekaligus editor film Kolosal, Legenda Babat Randusana. Mas Taufik ya. Iya. Oke, singkat saja Mas Awang, singkat ya untuk suka duka, kemudian closing statement. Oke. Untuk sukanya sangat suka banget ya. Jadi sangat seneng banget bisa berkarya bareng sama tim yang luar biasa, istimewa. Dengan beberapa keterbatasan kita masih bisa berkarya. Dukanya ya setelah kelar syuting, sedihnya jadi apa ya, ingat kumpul-kumpul bareng saat produksi. Iya, ya jadi mungkin nextnya bisa berkarya lagi. Kalau untuk harapannya, saya sendiri pribadi sama tim pengennya dari karya kita Legenda Babat Randusana, mudah-mudahan apa yang kita karyakan ini bisa diterima lah sama audiens, sama masyarakat semua. Amin. Ya, khususnya untuk masyarakat Brebes Ya. dan semua yang menonton bisa menikmati dan bisa diterima. Mungkin itu harapan. Ya, luar biasa. Sutradara film Kolosal Legenda Babat Randusana, Awang JPR. Make up artis Bayu Vista ya. Make up artis film Kolosal Legenda Babat Randusana. Bagaimana Vista suka dukanya? Kemudian tadi sih memang sebenarnya sudah ya, nggak apa-apa buat tambahan sedikit. Terus closing statement ini khusus dari Vista karena Vista masih pelajar. Closing statementnya kasih support kepada teman-teman Vista seusia Vista ya, yang apa saja yang sekiranya ingin Vista sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan Vista. Artinya biar memberi satu teladan, atau mungkin juga terutama yang ingin seperti Vista itu seperti semangatnya Vista atau mungkin seperti profesinya selain pelajar ya. Jadi begitu. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Tetap belajar, mencoba gitu. Jangan menyerah di pertengahan. Tetap berusaha buat kedepannya aja. Iya, luar biasa. Sudah begitu ya Vista ya, simpel saja. Vista memang tidak banyak. Vista ini lawannya penyiar seperti Om Ian kan harus banyak ngomong Vis ya. Harus kalau penyiar ya. Tapi kalau Vista tidak perlu banyak ngomong, tapi langsung jadi filmnya ya, sutradaranya juga langsung jadi filmnya, produsernya juga langsung jadi filmnya. Tapi kalau Bayu kayak Om Bayu sama Om Ian suruh kayak Vista nggak laku ya. Harus banyak omong ya, harus kalau penyiar. Tapi kalau Vista cukup sedikit saja ya, langsung jadi Kolosal Babat Randusana. Luar biasa. Satu hal yang menarik pendengar, para netizen di mana saja Anda berada, di masa pandemi ini karya itu tetap lahir, kreasi itu tetap lahir dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Di sini
Mas Jimmy, Mbak Elsa Elok Asanti, juga Mas Awang JPR, kemudian ada putrinya sang produser, ada Vista siapa namanya Vis? Revista Anjani Hafsyah Elvana. Aduh, namanya pendek sekali ya. Namanya pendek, namanya panjang banget ya. Tapi tadi statementnya simple aja. Yang penting hasil dan karyanya. Seperti teman-teman Mbak Elsa, Mas Awang, Mas Jimmy, juga Mbak Vista, Mas Topik, juga kameramen, dan termasuk Umar lah sebut. Terus siapa lagi sih di luar, karena protokol kesehatan di luar ngantri banyak itu ya. Oke. Ini yang menarik tadi ya, di tengah pandemi tidak menghalangi sebuah karya, di masa pandemi tidak menghalangi sebuah kreasi dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disuguhkan pada hari ini untuk pendengar Singosari FM Brebes, untuk para netizen di mana saja Anda berada. Saya Ian Rakawinu bersama rekan Bayu Putra dan juga rekan Rara di Studio 1 mengucapkan terima kasih banyak, juga para narasumber yang hadir siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.